Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku hari ini? Sehat semua ya? Ya, saya harap semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini materi kita tentang pewarisan sifat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah belajar kita memahami mekanisme pewarisan sifat makhluk hidup. Yang kedua yaitu menjelaskan materi pembawa sifat. Maksudnya apa sih yang membawa sifat dari orang tua ke generasi atau ke anaknya gitu. Yang ketiga membedakan individu bergenotip homozigot dan bergenotip heterozigot. Yang keempat yaitu mengidentifikasi jenis gamet homozigot dan gamet heterozigot. Dan yang kelima, kalian harus bisa memprediksi fenotip, genotip F1, F2. F1, F2 itu apa sih? Keturunan dari induknya. Fenotip. Nah, fenotip itu adalah yang tampak atau yang bisa kita lihat menggunakan panca indera. Kalau genotip yaitu alel yang ada di dalamnya. Nanti kita bicara lebih dalam lagi gitu. Nah, inilah bapak dari genetika kita yaitu Gregor Mendel. Dia adalah peneliti tentang penurunan sifat yaitu yang dilakukan pada tahun 1856 dan diulang lagi pada tahun 1900 dan hasilnya sama. Mengapa menggunakan kacang kapri? Kacang kapri ini yang jelas bisa disilangkan, bisa juga terjadi penyerbukan sendiri, bijinya banyak, buahnya cepat. Itu alasan Dr. Mendel ini melakukan penelitian menggunakan kacang kapri. Nah, kita lanjut yaitu Mendel berdasarkan hasil penelitiannya. Itu yang pertama dikenal dengan istilah hukum segresi secara bebas. Ini terjadi kapan? Hukum segresi secara bebas ini terjadi pada saat pembentukan sel kelamin, yaitu pada gametogenesis yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Bagaimana alelnya, bagaimana pembentukan gametnya, yaitu pada proses berdasarkan hukum segresi. Hukum yang kedua yaitu hukum asertosi secara bebas. Kapan terjadi? Hukum kedua ini terjadi ketika fertilisasi atau pembuahan kalau pada tumbuhan. Nah, ini contoh soal. Pisum sativum berbiji bulat homozigot. Kata kuncinya apa? Bulat, homozigot berarti B besar, B besar. Disilangkan dengan keriput. Nah, ini keriput ya, tadi bulat, ini keriput. Berarti ini adalah B kecil, B kecil. Kenapa ini B kecil, B kecil? Karena homozigot dominan. Nah, bulatnya dominan. Nah, B besarnya, maka B besar ini dominan. Betul ya tadi? Kemudian pertanyaannya, tentukan genotip. Nah, genotip tuh, gen. Tentukan genotip. Genotip itu maksudnya alel. Alel F1. Fenotip adalah penampakan yang bisa kita lihat. Penampakan yang bisa kita tangkap dengan menggunakan panca indera kita. Nah, ini adalah induknya. Untuk yang ini adalah bulat, alelnya B besar, B besar. Ini keriput, keriput, alelnya adalah B kecil, B kecil. Jadi harus
satu huruf, bukan satunya B besar, satunya K kecil, bukan, harus satu huruf. Kemudian gametnya apa ini kira-kira gametnya? Gametnya apa ini tadi homozigot? B besar. Disilangkan dengan ini gametnya apa? B kecil tadi homozigot. Nah, sekarang adalah anaknya, kira-kira gimana? Anaknya otomatis gabungan antara ini dengan ini. Apa? B besar, B kecil. Pertanyaannya apa tadi? Genotip sama fenotip. Genotip itu apa? Gen pada keturunan pertama, keturunannya. Berarti gennya ya sudah ini. Hanya satu saja. Itu B besar, B kecil. Jadi hanya ada satu. Fenotipnya apa kira-kira? Yang dominan dulu. Dominan tadi apa? Yang ini B kan? B tadi apa? Bulat. Nah, jadi semuanya anaknya adalah bulat keturunan pertama. Ini nanti cara memprediksi kita keturunan pertama dan keturunan kedua, baik genotip maupun fenotipnya. Nah, ini untuk yang contoh yang kedua. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti yang ini disilangkan dengan yang ini, dengan ini juga anak yang lainnya, yaitu disilangkan dengan B kecil. Jadi B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Pertanyaannya perbandingan loh ya, perbandingan genotip. Jadi perbandingannya B besar B kecil dengan B besar B kecilnya berapa? Perbandingan fenotip B besar dari bulat, B besar B kecil bulat, B kecil keriput. Nanti perbandingannya berapa? Itu maksudnya pertanyaan. Nah, mari kita tentukan untuk parentalnya B besar B kecil, B besar B kecil. Ini kita silangkan. Maka akan membentuk gamet apa ini? B, B. Maksudnya apa? Dua gamet B besar dan B kecil disilangkan dengan gametnya juga. Nah, anaknya apa? Pertama ini dengan ini. Berarti apa? B besar. Ini dengan ini. B besar B kecil. Ini dengan ini. B besar B kecil. Ini dengan ini. Yaitu B kecil, B kecil dengan B kecil. Jadi yang bulat ini, yang keriput yang ini. Kalau perbandingan genotipnya B besar dibanding B besar B kecil dibanding B kecil. B besarnya ada berapa? 1. B besar B kecil 1, 2. Berarti ada 2. B kecilnya ada 1. Ini jawabnya untuk yang genotipnya. Perbandingan kan tadi yang ditanyakan? Ya. Kemudian perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotip yang saling kali besar ini adalah bulat dibanding B kecil keriput. Yang bulat ada berapa? 3. Yang keriput 1. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 1. Ya, saya kira itu saja untuk kali ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.